Ya, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Pastikan bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa belajar dengan firman Tuhan. Dan kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menaikkan syukur Tuhan kasih dan anugerah-Mu. Untuk kesempatan ini Tuhan kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan pewahyuan-Mu, berikan kebenaran-Mu untuk kami miliki dan kami menjadi generasi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan kitab Habakuk. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dengan satu tema, Tuhanku itu kekuatanku. Atau dalam kata lain, kita hidup di dalam kekuatan Tuhan. Tuhanku, Allahku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Siapakah Habakuk? Habakuk adalah seorang nabi Tuhan yang pada zaman itu bangsa Israel berada dalam pembuangan. Namun sekalipun Habakuk ada di tengah-tengah pembuangan, tapi Habakuk tetap menjadi orang yang senantiasa hidup di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17, di sana menunjukkan bagaimana sikap kehidupan orang yang hidup di dalam kekuatan Tuhan, yang menyatakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ayat yang ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahkan makanan kambing domba terhalau dari kandang, terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekuatan Tuhan. Allah Tuhan menjadi kekuatanku. Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak tergantung, tidak bergantung, tidak terpengaruh, tidak berpengaruh. Sekalipun Alkitab mencatat pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tetapi yang namanya memuji Allah, namanya bersorak-sorak di dalam Allah, itu sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan Habakuk. Kenapa? Bapak Ibu Saudara tahu rahasianya? Rahasianya saya mau beritahukan bahwa kekuatan Allah yang Allah berikan, Allah sediakan untuk orang-orang percaya mau tinggal di dalam kekuatan Allah, adalah kekuatan yang tidak terbatas. Ayat 19 ini dikatakan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit
kata-kata syair ini bukan sekedar syair, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini ditulis 3 kali di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Samuel pasal 22 ayat 34 di sana dituliskan kata yang sama. Di dalam Mazmur 18 ayat 34 di sana dituliskan dalam kata yang sama. Di dalam Habakuk juga dituliskan dalam kata yang sama. Artinya bahwa apa yang dialami oleh Habakuk, apa yang dialami oleh Daud ketika itu akan juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Allah yang Allah berikan, Allah sediakan buat orang percaya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada 2 hal. Kalau zaman Habakuk dan zaman Daud itu adalah disebut namanya masih zaman Taurat, zaman Perjanjian Lama. Habakuk dan Daud bisa mendapatkan hidup di dalam kekuatan Allah. Tuhan Allah yang menjadi kekuatannya bisa hidup di dalamnya. Itu karena perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara ada hubungannya dengan Bapak Abraham secara silsilah? Coba saudara kaji, coba saudara cari. Tetapi saya mau beritahukan, ada perbedaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan dan diperkenankan untuk hidup di dalam kekuatan Allah, itu karena kurban Kristus di atas kayu salib menggolgota. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa sesungguhnya pengajaran salib itu adalah satu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, pengajaran salib adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya bahwa kekuatan Allah itu ada pada salib Kristus. Hanya melalui karya Allah di dalam salib Kristus, manusia beroleh hidup, manusia beroleh kekuatan, manusia beroleh keselamatan, manusia beroleh hidup kekal. Hanya karena korban Kristus. Bapak Ibu Saudara, Daud, Habakuk itu sesungguhnya juga sedang memandang kepada kekuatan salib Kristus yang akan datang. Ya. Daud dan Habakuk itu sedang memandang pada salib Kristus yang akan datang, di mana salib Kristus itu akan dinyatakan. Kasih Allah dinyatakan lewat salib Kristus, supaya semua orang boleh mengalami kasih Allah. Bahkan dalam pemerintahan Daud sendiri, ketika Daud memegang sebuah pemerintahan, sudah menampilkan karya Kristus dalam kehidupannya. Pemerintahan yang penuh dengan keadilan, pemerintahan yang penuh dengan kasih sayang, pemerintahan yang penuh dengan pengabdian, penuh dengan dedikasi. Dengan terbukti Bapak Ibu Saudara, ketika ada seorang buta yang bernama Bartolomeus, ketika mendengar Yesus lewat, Bartolomeus bertanya, siapa dia? Apa itu? Lalu ada orang memberitahukan, dia Yesus anak Daud. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Di sana menunjukkan bahwa pelayanan Daud adalah pelayanan yang penuh dengan kasih sayang,
penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan dedikasi, penuh dengan pengabdian. Dan apa yang dikerjakan oleh Daud itu ada di dalam kehidupan Yesus. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus sudah berkumandang, sudah terdengar yang dikerjakan oleh pemerintahan Daud pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kekuatan Allah, hidup di dalam kekuatan Tuhan. Hanya oleh karena korban Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus hidup di dalam kekuatan Allah? Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, dunia sudah menunjukkan tanda-tanda zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai terus bermunculan, terus bertumbuh dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, terus menunjukkan. Bahkan dunia mengakui bahwa dunia ini sudah sangat tua. Kalau sudah tua mau kemana? Mau apa lagi? Apa yang dibanggakan? Bapak Ibu Saudara, kita ada kesempatan untuk hidup di dalam kekuatan Allah. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi problem, saudara, mari andalkan kekuatan Allah. Kekuatan Allah hanya pada dalam salib Kristus. Hanya salib Kristus yang mampu menolong saudara. Tanpa salib Kristus, hidup saudara dan saya hampa, tidak ada apa-apanya, hampa, tidak ada artinya, akan dipenuhi dengan penuh kekecewaan, akan dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian. Itu kehidupan Bapak Ibu Saudara yang hari ini bisa bersukacita, bisa berdansa, bisa menari-nari, bisa bersukacita, bisa mengumbar hawa nafsu keinginannya. Saudara, tahukah bahwa hari berikutnya, besok ternyata napasnya sudah tidak ada? Apa yang mau dibanggakan? Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kekuatan Allah. Saya percaya, kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam kekuatan Allah, mungkin saudara tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tetapi percaya, saudara akan diberi kekuatan. Kapan itu kekuatan akan muncul? Kapan itu kekuatan akan datang kepada kita? Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 3 ayat 16, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan kekuatan Allah, roh dan jiwamu dikuatkan, diteguhkan. Doa yang pertama. Doa yang kedua, supaya kamu dapat memahami betapa dalamnya, betapa kayanya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya kekuatan Allah, kasih Allah untuk orang percaya. Doa yang ketiga, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, dan Allah yang akan melakukan lebih dari apa yang telah kamu doakan atau yang telah kamu minta. Allah sanggup melakukan apa yang saudara minta, apa yang saudara kehendaki, apa yang saudara butuhkan. Dan Allah tidak pernah terlambat waktu. Allah selalu tepat waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa hidup Bapak Ibu Saudara ada di dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah ada pada salib Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Haleluya. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Mungkin saat ini sedang menghadapi persoalan masalah,
Oh Tuhan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hidup nikah, kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar Tuhan menolong. Izinkan anak-anak-Mu orang percaya hidup di dalam kekuatan Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.